Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berkuota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Lisa Umami dengan NIM 2220210071. Yang kedua, Raudatul Umami dengan NIM 2230210085. Yang ketiga, Talia Salsabila dengan NIM 2230210088. Dengan materi kontribusi psikologis pendidikan terhadap dunia pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan dengan pendidikan. Karena itu, tidak mengherankan apabila beberapa ahli psikologi pendidikan menyebutkan bahwa lapangan utama studi psikologi pendidikan adalah soal belajar. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yaitu yang pertama, ontologis. Objek dari psikologis pendidikan adalah perilaku-perilaku individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, administrator, orang tua peserta didik, dan masyarakat pendidikan. Yang kedua, epistemologis. Teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil psikologis pendidikan dihasilkan berdasarkan upaya sistematis melalui berbagai studi, longitudinal maupun studi cross-seksional, baik secara pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, aksiologis. Manfaat dari psikologis pendidikan terutama sekali berkenan dengan pencapaian efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Dalam pandangan Arthur S. Reward pada tahun 1998, seorang guru besar menyatakan psikologis pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologis yang berkaitan dengan teori dan masalah berkependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi dan proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya, kontribusi pendidikan psikologis terhadap dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologis pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seyogianya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Kurikulum pendidikan seyogianya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raudatul Umami. Dipersilakan. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori classical conditioning, operant conditioning, gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Sejarah kontribusi pendidikan psikologi. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Oleh karena begitu eratnya hubungan antara psikologi dan ilmu pendidikan, maka lahirlah yang namanya psikologi pendidikan. Peran kontribusi psikologi dalam dunia pendidikan. Abimanyu mengemukakan bahwa peranan psikologi dalam pendidikan ialah bertujuan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan, dengan mendekatkan psikologi serta meneliti faktor-faktor manusia.
dalam proses pendidikan dan dalam situasi proses belajar mengajar. Psikologi berperan memberikan jalan untuk mendapatkan pemecahan masalah-masalah sebagai berikut. Perubahan yang terjadi pada peserta didik selama dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, perbandingan hasil pendidikan formal dengan pendidikan informal atas dari diri individu, nilai sikap ilmiah atas pendidikan yang dimiliki oleh para pendidik, pengaruh interaksi antar pendidik dan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik, hambatan, kesulitan, ketegangan, dan sebagainya yang dialami oleh peserta didik dalam proses pendidikan. Pengaruh perbedaan individu yang satu dengan individu lain dalam batas kemampuan belajar pendidikan informal atas dari diri individu, nilai sikap ilmiah atas pendidikan yang dimiliki oleh para pendidik, pengaruh interaksi antar pendidik dan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik, hambatan, kesulitan, ketegangan, dan sebagainya yang dialami oleh peserta didik dalam proses pendidikan. Pengaruh perbedaan individu yang satu dengan individu lain dalam batas kemampuan belajar, tujuan dan manfaat kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik, yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Karena setiap individu itu berbeda, maka pendidik tidak bisa menyamaratakan inteligensi maupun kecakapan mereka. Mungkin saja satu anak tidak pandai dalam pembelajaran matematika tapi pandai dalam menggambar, atau anak yang lain tidak pandai dalam menggambar tetapi pandai menyanyi. Pendidik mengetahui metode pengajar yang efektif karena mengerti dengan perbedaan masing-masing individu. Pendidik haruslah mampu menggunakan metode belajar yang mana untuk mengajar siswanya. Menurut psikologi dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik adalah: 1. Peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar, mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa, memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar dan mampu berbagi pengetahuan dengan orang lain secara profesional, mengetahui teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar siswa, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode belajar mengajar diri sendiri dan orang lain, serta berusaha untuk terus melakukan perbaikan. Hakikat kontribusi psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang berarti jiwa atau napas hidup, dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa, karena jiwa merupakan suatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa secara langsung. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Radatul Umami. Psikologi khusus yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus, diantaranya psikologi perkembangan, mengkaji perilaku individu yang berada dalam proses perkembangan, mulai dari masa konsepsi sampai dengan akhir hayat. Psikologi kepribadian, mengkaji perilaku individu khusus dilihat dari aspek-aspek kepribadian. Psikologi klinis, mengkaji perilaku individu untuk keperluan penyembuhan atau klinis. Psikologi abnormal, mengkaji perilaku individu yang tergolong abnormal. Psikologi industri, mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan dunia industri. Psikologi pendidikan,
mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Mengingat besarnya kontribusi psikologi terhadap dunia pendidikan, sudah barang tentu dapat dikatakan bahwa psikologi menjadi bahan dasar dalam proses belajar, mengajar, antaranya guru dan siswa. Guru harus memiliki kemampuan pedagogik dan psikologi untuk memperlancar proses pengajar dan pendidikan di sekolah. Kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran bermanfaat untuk mengembangkan peserta didik, mengetahui potensi belajar siswa, cara belajar para siswa, dan penyesuaian siswa dengan lingkungannya. Untuk lebih jauhnya, penulis akan memaparkan hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membantu kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan berkontribusi dalam membantu guru mengembangkan peserta didik menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai spiritual, inovatif, sosial, dan emosional. 2. Mengetahui potensi belajar siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. 3. Terbaru cara belajar anak. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru dengan mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. 4. Penyesuaian sosial. Kontribusi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah penyesuaian sosial baik dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Implikasi dari pengembangan aspek ini adalah kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan kepribadian, anak harus dapat menyesuaikan diri di lingkungan sosial, yaitu rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat secara kuat. Berdasarkan kajian-kajian teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan memiliki kontribusi terhadap kegiatan pembelajar meliputi 1. Membantu mengembangkan peserta didik, meliputi rohania, jasmania, sosial, dan emosional. 2. Menggali potensi belajar yang meliputi potensi inteligensi, intelektual, dan motivasi di dalam peserta didik. 3. Cara belajar. 4. Penyesuaian sosial baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kesimpulan, sebagai pendidik, sudah merupakan keharusan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakannya tugasnya, terlebih bagi pendidik, karena pendidik agama tidak hanya sekedar mentransferkan pengetahuan secara kognitif pada peserta didik, melainkan juga bagaimana pendidik tersebut mampu menerapkan dan
menstimulir peserta didik untuk dapat mengaplikasi pengetahuan yang didapat di dalam tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, maka setiap pendidik harus dapat mengerti dan memahami keadaan jiwa setiap peserta didik agar melalui pemahaman tersebut, pendidik dapat mengukur kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik agar setiap pembelajaran yang dapat berlangsung secara efektif. Baiklah, sekian dan terima kasih.